Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dini Suhardini, selaku tutor mata kuliah Praktek Kerja Perpustakaan kelas 17. Perkenalkan, saya Siko Maharanu Heranda Putra, nomor induk mahasiswa 0523832223 dari UPBJJ Denpasar, untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu katalog dan klasifikasi. Nah, di dalam perpustakaan, katalog itu ada dua jenis. Ada katalog Open Public Access Catalog atau yang disebut dengan OPAC. Biasanya bisa diakses melalui SLIM seperti itu atau perpustakaan digital. Jadi mempermudah pustakawan dalam mencari informasi. Jadi dari OPAC itu bisa mencari informasi yang mereka butuhkan. Biasanya untuk lebih cepat lagi untuk menelusuri informasi, disarankan untuk kita sebagai pustakawan memberikan pendidikan dalam penggunaan penelusuran informasi seperti penggunaan boolean logic seperti itu. Nah, di OPAC itu akan tertera buku yang available dan tersedia seperti itu. Nah, katalog sendiri berfungsi sebagai panduan kepada pemustaka gitu kan, untuk mengetahui secara garis besar dari koleksi tersebut. Contoh buku saya contohkan dari novel Babel ini sih. Nah, dari novel Babel ini kita akan mengetahui dari katalog itu tentang apa, tentang buku apa, terus habis itu berapa jumlah halamannya, siapa penulisnya, dan lain sebagainya. Semua informasi akan terkandung lengkap di dalam katalog tersebut, dan biasanya di katalog juga akan lengkap berada di rak mana, di nomor klasifikasinya seperti itu. Nah, untuk nomor klasifikasi sendiri itu biasanya kita menentukan berdasar yang diatur dengan DDC atau DW Decimal Classification. Nah, DDC sendiri biasanya untuk yang versi lebih simpelnya itu ada yang berupa eDDC yang dapat di-download, dan juga ada aplikasi yang upgrade-nya dari eDDC atau yang disebut ikhlas seperti itu bisa juga untuk dilakukan sebagai acuan klasifikasi. Nah, klasifikasi itu dibagi menjadi 10 kelas dasar, yaitu kelas 000, kelas 100, kelas 200, 300, 400, 500, 600, sampai kelas ke 900. Nah, biasanya untuk menentukan nomor klasifikasi itu berhubungan dengan yang namanya penentuan tajuk subjek dari tugas sebelumnya. Nah, kita sebagai pustakawan, kita harus mengidentifikasi dari informasi yang terkandung dalam satu buku tersebut. Jadi, contoh, kita akan membaca sekilas dan kita akan memberikan seperti summarize, seperti kayak kita akan berpikir bahwa oh, buku ini masuk koleksi apa. Contoh, dia termasuk koleksi fiksi. Oh, kalau fiksi berarti masuk kelas 800 seperti itu. Terus kalau oh, contoh ini buku agama, bahwa berarti tentang agama, berarti masuk ke kelas 200 seperti itu. Nah, biasanya dari tajuk subjek itu kan kita sudah menentukan agama, apa-apa segala macam. Nah, itu bisa dilihat juga dari daftar tajuk subjek yang dikeluarkan oleh Perpusnas. Itu untuk mempermudah kita sebagai pustakawan untuk memiliki acuan dalam menentukan tajuk subjek. Jadi bukan menebak-nebak seperti menebak kucing dalam karung, tetapi ada aturannya melalui daftar tajuk subjek tersebut. Dan lalu penyusunan tajuk subjek juga diatur oleh AACR 2 atau yang disebut dengan Anglo-American Catalog Rules 2 dan ISBD seperti itu. Nah, setelah menemukan tajuk subjeknya tentang apa, buku ini membahas tentang apa, contoh tentang agama, biasanya kita akan memerlukan DDC. Kebetulan saya di sini memiliki DDC, yaitu DDC bukan DDC yang terbaru, tetapi DDC 22. Saya memiliki satu set, ini yang volume 4, ini yang volume 1, dan ini volume 2-nya, dan ini volume 3-nya. Nah, biasanya setelah kita menemukan dari buku tersebut, dari tajuk subjek, atau biasanya dalam bahasa Inggris kita sebutnya sebagai heading subject, ya seperti itu. Nah, kita akan menentukan, oh ternyata dia masuknya ke fiksi seperti Babel tadi, masuknya fiksi. Kelas fiksi berarti kan kelas 800 nih. Atau kalau kita nggak tahu, kita cari aja di DDC gitu kan. Nah,
untuk kelas 800 berarti masuknya di yang volume 3. Volume 3 itu ada di kelas 600 sampai 999. Jadi kita lagi cari lagi di sini. Contoh nanti di kelas 800, ini kelas 600, 700, kelas contoh di kelas 800. Ini start kelas 800. Biasanya sudah ada di sini kelas 800. Nah, nanti untuk detailnya bisa di sini tentang apanya seperti itu. Nah, supaya lebih detail dan spesifik lagi, biasanya kita memerlukan angka di belakang koma atau angka desimalnya. Nah, itu untuk menentukan subdivisinya untuk lebih klasifikasinya lebih detail lagi. Nah, kita membutuhkan yang namanya volume satunya, yaitu manual tablesnya. Biasanya di sininya itu untuk menentukan subdivisinya supaya lebih dalam lagi yang angka di belakang koma. Jadi seperti itu singkatnya dari penjelasan dari saya untuk tugas 4 kali ini, sesi 4 kali ini, yaitu saya akan membuat katalog, tetapi katalog ini saya sudah langsung menggunakan aplikasi Slims. Jadi nanti saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penginputan informasi. Sebenarnya sudah jauh lebih mudah karena di sesi sebelumnya kita sudah membuat deskripsi bibliografi. Jadi pada saat kita menambahkan bibliografi, kita tinggal copy paste aja bibliografi yang sudah kita buat sebelumnya ke Slims untuk menginput bukunya seperti itu. Nah, setelah itu nanti barulah kita akan setelah diinput di dalam Slims, biasanya kita bisa mencetak katalog di sana. Nah, katalog yang dicetak dari Slims sendiri biasanya terdiri dari 3 jenis katalog, yaitu katalog lengkapnya, yaitu katalog perpustakaan, katalog judul, dan katalog subjek. Jadi seperti itu. Nah, nanti saya akan mendownload. Setelah saya mengupload semuanya, nanti saya akan memberikan nomor klasifikasinya juga. Nomor klasifikasi atau nomor panggilnya itu bisa dicetak juga dari Slims langsung automatically gitu kan. Nanti setelah itu saya akan print, gunting, dan saya tempel di buku. Dan juga nantinya akan saya ditempel di buku untuk mempermudah berdasarkan klasifikasi bukunya seperti itu. Nanti saya akan mengumpulkan dalam bentuk file PDF untuk yang katalognya yang saya download dari Slims, dan juga beberapa foto yang saya akan upload bersamaan dengan tugas yang telah diberikan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana untuk membuka aplikasi. Di sini saya sudah punya EDDC. Di sini juga saya punya DDC yang setnya. Itu 2, 3, 4 lengkap. Ini buku yang akan mau saya proses. 3 buku ini sudah saya masukkan. Tinggal sisanya segini karena saya akan memasukkan 15 buku. Lalu di sini EDDC bisa juga dipakai di sini. Seperti ini. Nah, ini kan sudah terdapat di sini ya, untuk di sininya untuk kelasnya 000 sampai 900. 000 itu adalah pengetahuan umum, 100 adalah filosofi dan psikologi, 200 adalah agama, 300 ilmu sosial, 400 bahasa, 500 ilmu alam dan matematika, 600 itu teknologi dan applied science, 700 art, fine and sport, olahraga, seni, seperti itu. 800 adalah literatur, 900 itu geografi dan histori. Terus ini ada tabelnya. Di sini ada tabelnya. Tabel 1 standar subdivision, ada grafik area dan lain-lain di sini ada. Jadi ini untuk tampilan dari EDDC-nya untuk proses klasifikasi. Nah, sekarang saya mau buka tampilan dari Slims. Nah, ini saya nyalakan dulu XMPP-nya. Itu saya nyalakan dari Apache dan MySQL-nya. Nah, ini setelah stop begini berarti sudah menyala, sudah hijau, sudah menyala.
Lalu kita menuju ke browser. Kita menuju ke browser. Ini ada e-learning. Saya mau Ctrl Shift N. Saya mau ke sini saja biar nanti lebih tampilnya lebih itu. Jadi kita ketikkan localhost /slims. Kita tunggu sebentar, internet saya mungkin agak lemot. Nah, ini sudah mulai masuk. Nah, ya kan belum login, ini sudah ada nih Psikoputra Library, ini perpustakaan pribadi saya, nama dari perpustakaan pribadi saya. Nah, saya mau masuknya di sini. Klik di pustakawan. Lalu di area ini sudah kelihatan kan pustakawannya saya sendiri. Nah, terus di bagian sini di librariannya ini atau pustakawannya kita ganti menjadi login. Login in Indonesia but English in login. Jadi ini sudah saya simpan kata sandinya, saya gunakan ingat saya, remember me, masuk. Saya pakai bahasa Indonesia ya di sini. Sudah mulai masuk. Nah, ini tampilannya. Ini sudah ada 3 buku yang saya masukkan. Total koleksi ada 3, total eksemplar. Nah, biasanya kalau mau melihat itu kita di bagian bibliografi. Bibliografi, nah ini ada 3 bukunya. Nah, ini kalau mau menambahkan buku lagi tinggal tambah bibliografi. Lalu tinggal tambah bibliografi baru, nanti kita tinggal isi di sini. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nanti dari judul itu kan sudah yang kita buat di kemarin kan di sesi lalu, terus ada pengarang. Di sini masukkan pernyataan tanggung jawab atau tajuk entry utama, edisi, info detail spesifik, terus pembuatan nomor eksemplar itu biasanya pakai nomor dari nomor induk bukunya. GMD-nya ini bentuknya teks atau dia bentuknya art original, chart, komputer software, atau bentuk dari koleksinya. Bisa gambar, bisa slide, atau bisa video, atau mungkin bisa CD-ROM atau multimedia, bahkan print digital disk, seperti itu. Jadi nanti pilih jenis koleksinya seperti itu. Ada tipe isi, ISBN sudah pasti, penerbit, terus tahun terbit, seperti itu. Judul seri jika ada, klasifikasi dan nomor panggil, ini yang krusial nantinya. Bahasanya kita nanti bisa pilih bahasa Indonesia atau Inggris atau bahasa lainnya. Terus ada abstrak ini nanti adalah biasanya kita berikan isi dari sinopsis buku itu di bagian belakang. Biasanya kalau kita nggak mau ketik lama-lama, kita cari saja di abstrak bukunya, terus nanti kita copy paste di sini. Terus nanti gambar dari bukunya kita bisa ambil dari internet di sini, nanti kita copy link terus unduh di sini, atau kalau kita sudah punya kita tinggal browse aja, terus kita cari filenya terus nanti tampil di sini. Jadi seperti itu. Kalau nanti tinggal simpan. Seperti itu kurang lebih. Di
sini adalah ini tampilan Slims pada saat kita menginput informasi bibliografi pada buku. Nah, di situ nanti saya membuka file tugas sebelumnya untuk melihat harga, untuk melihat ISBN dan itu dari tugas sebelumnya. Jadi untuk mempermudah saya membuka tugas sebelumnya untuk dari data entry utama dan 8 elemen area bibliografi untuk tinggal copy paste saja supaya mempercepat kerja saya dalam penginputan buku sehingga tidak memakan waktu yang sangat lama. Nah, selamat sore. Nah, setelah sekitar 2 jaman saya menginput 15 buku ke dalam Slims. Nanti saya sertakan videonya yang ada di video sebelumnya. Nanti saya akan jadikan satu dan saya akan upload di YouTube.
proses saya mengerjakan. Nah, dapatlah ini. Jadi kalau sudah diinput ke dalam Slims, untuk pembuatan nomor punggung buku dari nomor panggilnya itu sudah otomatis bisa dicetak langsung seperti itu. Jadi lebih mudah ya. Jadi seperti ini sudah dengan ukurannya, nanti kita tinggal gunting, tinggal tempel di nomor di punggung bukunya. Nah, biasanya itu penempelannya adalah sekitar 3 cm dari bawah buku. Kenapa dari bawah buku? Kenapa bukan dari atas gitu kan? Kenapa bukan dari tengah-tengah? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, secara peraturannya sebenarnya kenapa dari bawah buku, karena kan mengingat setiap buku itu memiliki tinggi yang berbeda-beda. Contoh seperti ada buku sebentar, saya ambilkan buku saya dulu. Seperti ada buku yang petualangan Don Quixote. Ini jauh lebih kecil dibandingkan buku Babel karya R.F. Kuang ini, yang dimana nanti pada saat penempatan di rak buku di bookshelf, jika kita dari atas otomatis tidak akan sama. Otomatis kan kalau dihitungnya dari sini nih 3 cm otomatis di sini. Nanti kalau ini dari sini otomatis bisa di sini. Jadi tidak akan sejajar. Nah, kenapa dari bawah? Kalau dari bawah kan nanti penempatannya kan seperti ini. Nah, kalau dari bawah otomatis kalau 3 cm dari bawah otomatis semuanya setidaknya akan menjadi sejajar seperti itu dalam peletakannya nanti, dan akan mempermudah seperti itu. Lalu lagi di sini saya sudah cetak juga 15. Ini adalah barcode. Ini nomor 001 sampai 15. Ini adalah 15 buku nomor induk dari nomor urut buku juga, dan nomor induk yang saya input ke dalam Slims. Saya baru input 15 ini, dan 15-15 ini nanti saya masukkan juga. Nah, kenapa sih barcode ini penting? Biasanya di dalam perpustakaan yang sudah melakukan otomasi perpustakaan, mereka ini sangat mempermudah pekerjaan. Jadi tidak perlu lagi menulis secara manual. Biasanya ini itu akan ditempel di bagian belakang buku, mungkin di bagian sini, biasanya di bagian belakang buku. Lalu untuk kartu anggota pun juga memiliki barcode, di mana yang nanti pada saat layanan sirkulasi, pada saat peminjaman buku, pengembalian buku, tidak perlu lagi mencatat lagi, melainkan menggunakan barcode reader, barcode scanner, barcode reader itu untuk tinggal scan aja nomor bukunya, scan nomor dari kartu anggota perpustakaannya, sudah otomatis peminjaman. Pada saat pengembalian pun juga begitu, di scan lagi dari nomor anggotanya, dan scan barcode ininya akan otomatis melakukan pengembalian seperti itu. Jadi akan mempermudah kerja dari pustakawan seperti itu. Jadi nanti ini juga akan saya sertakan. Kalau untuk katalog lengkapnya, nanti saya akan sertakan dalam bentuk PDF yang sudah saya download dari Slims. Sekian dari saya dan terima kasih. Nah, di sini saya sudah siapkan alatnya juga, gunting, dan ini selotip besar untuk penempelannya. Jadi di sini saya memulai untuk menempelkan nomor punggung buku yang berisikan nomor panggil buku yang terdiri dari nomor klasifikasi, 3 huruf nama belakang dari penanggung jawab atau tajuk entry utama, dan 1 huruf besar dari judul buku, di huruf awal dari judul bukunya. Jadi saya mulai bekerja untuk menempelkan 3 cm dari bawah buku. Jadi seperti ini, sudah ditempel nomor punggung bukunya. Di sini saya mulai menggunting untuk barcode dari
nomor induk bukunya. Dan ini untuk barcode-nya untuk peminjaman sirkulasi nanti bisa di-scan di sini dan pengembalian. Seperti itu. Nanti tinggal disampul. Untuk yang buku yang kedua berarti di sini saya mulai melanjutkan untuk buku berikutnya atau buku yang kedua. Jadi saya melanjutkan pekerjaan saya untuk memberikan nomor punggung buku pada buku-buku berikutnya. ini sudah saya sampul jadi kelihatannya. Seperti ini. Dan ini adalah proses saya menggunting untuk barcode di buku yang kedua atau buku berikutnya. Barcode ini ada nomor panggilnya, nomor punggung. Karena ini sudah ada sampul. Dan juga nanti jika sudah disampul kurang lebih akan seperti ini. Ini adalah buku kedua. Oke, sekian dulu. Untuk yang lainnya nanti videonya kepanjangan, jadi lainnya nanti saya berikan fotonya saja. Ini adalah tampilan awal pada saat pengisian bibliografi. Jadi seperti ini, ada judul, pengarang, penanggung jawab, dan lain sebagainya. Ini adalah tampilan setelah semuanya terinput bukunya. Ini adalah tampilan opaknya atau Open Public Access Catalog yang dapat diakses di bagian slims bagian depan.